kita adalah terkait dengan komunikasi politik dan pemerintahan. Nah, untuk modul sudah saya bagikan sejak kemarin ada satu video terkait dengan pengantar apa itu komunikasi politik, bisa diakses di Sinau. Kalau teman-teman udah bisa masuk ke Sinau, maka teman-teman bisa mengakses modul dan modul dan video materi tersebut. Mas Karno dan Mbak Asmalia udah bisa masuk ke Sinau? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Berarti sudah Bisa. download modul dan Iya, ininya ya. Udah download modul dan videonya ya. Udah dilihat lah sekilas terkait dengan apa itu Iya, komunikasi politik dan iya. modulnya itu. Nah, itu jadi teman-teman. Jadi kita pada pertemuan ini akan bahas terkait dengan komunikasi politik dan opini publik. Tuh. Jadi materi bahasanya terkait dengan definisi komunikasi politik, siapa agen dari komunikasi politik, kemudian elemen apa aja dalam komunikasi politik yang harus diperhatikan, dan juga bagaimana opini publik yang berkembang di masyarakat itu seperti apa, hubungan antara komunikasi politik dan opini publik itu seperti apa, itu yang akan kita lihat dalam pertemuan kali ini. Tuh, jadi share screen saya bisa dilihat ya. Halo, bisa? Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Semua bisa lihat share screen? Bisa, Pak. Oke. Jadi itu pengertian kita mulai dari pengertian komunikasi politik. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau yang kurang jelas langsung aja raise hand. Ya, langsung aja raise hand, kemudian nanti akan saya kasih kesempatan untuk bertanya atau untuk menanggapi dari presentasi saya. Gitu ya? Sepakat ya? Oke. Jadi itu terkait dengan komunikasi. Komunikasi itu apa sih? Pengertiannya transmisi, pengertian-pengertian tertentu melalui penggunaan simbol-simbol. Jadi komunikasi itu adalah transformasi nilai-nilai itu bisa yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol. Simbol itu bisa berupa simbol fisik atau juga simbol oral. Simbol oral itu biasanya ngomong, bagian dari bahasa itu merupakan simbol juga. Itu juga merupakan bagian simbol. Kemudian komunikasi politik adalah studi sistematis mengenai komunikasi yang bersifat politis serta dampaknya. Nah, komunikasi itu kan sifatnya umum. Nah, kemudian kalau dispesifikkan ke komunikasi politik, maka adalah studi sistematis mengenai komunikasi yang bersifat politis serta memiliki dampak terhadap kondisi perpolitikan yang ada. Kemudian komunikasi ketika digabungkan, komunikasi politik adalah transmisi pengertian-pengertian politik tertentu melalui penggunaan simbol-simbol politik. Simbol-simbol politik itu apa? Ya ada partai politik, ya ada seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan, dan yang terkena kebijakan itu adalah bagian dari komunikasi politik atau simbol-simbol politik itu. Tuh, selanjutnya masih terkait dengan komunikasi politik dalam pengertian transmisi adalah memiliki makna bagaimana cara untuk mengajak orang lain agar melakukan apa yang diingini oleh si penyampai informasi. Jadi ada proses mempengaruhi orang lain. Itulah yang dinamakan dengan komunikasi politik. Proses komunikasi politik adalah proses mentransfer pemikiran-pemikiran politik. Misalnya seorang politisi sedang melakukan komunikasi politik, berarti dia sedang melakukan transfer knowledge kepada orang-orang yang diajak berkomunikasi tersebut. Jadi ada proses transfer ilmu pengetahuan terkait dengan ideologi-ideologi politiknya. Itu misalnya kayak seorang open recruitment partai politik, maka itu adalah bagian dari komunikasi politik partai dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran atau ideologi dari partai politik tersebut kepada orang yang akan diajaknya itu. Kemudian dampak dari komunikasi politik adalah besar. Seseorang dapat terpengaruh penyampaian komunikasi politik tersebut. Jadi tak lepas dari bagaimana proses perebutan elektoral itu tadi, bagaimana proses orang mempengaruhi orang untuk dia ikut dalam kubu politiknya. Itulah yang dinamakan dengan komunikasi politik. Tuh. Nah, guna atau tujuan dari proses komunikasi politik adalah membentuk opini publik atau pendapat umum gitu. Jadi orang itu bisa mempengaruhi wacana melalui komunikasi politik yang bagus. Tuh. Selanjutnya, siapa sih agen-agen komunikasi politik? Siapa sih yang memiliki pengaruh atau siapa sih yang dapat mempengaruhi preferensi politik seseorang atau preferensi memilih seseorang itu dalam proses komunikasi politik? Itu ada 3. Pertama, ya terlepas dari ini masih banyak lagi aspek-aspek penting, tapi setidaknya diklasifikasi menjadi 3. Pertama adalah keluarga dan orang tua. Itu sangat mempengaruhi bagaimana kita
kita mengambil keputusan dalam proses, misalnya dalam proses pemilu gitu. Siapa yang orang yang paling berpengaruh, yaitu keluarga dan orang tua. Misalnya bapaknya seorang aktivis partai A gitu, pasti dia akan melakukan ideologisasi kepada anak-anaknya agar dia cenderung atau setidaknya dia mendukung dan memilih partai yang diikuti oleh orang tua atau keluarga yang tersebut. Ini kalau dalam teori rasional, teori pemilih, teori pilihan politik, maka itu akan dikatakan sebagai sebuah pemilih sosiologis, ya, itu karena dipengaruhi oleh keluarga dan orang tua. Kemudian juga ada faktor lingkungan di luar rumah atau peer group. Lingkungan di luar rumah ini siapa? Ya, faktor lingkungan sekitar itu juga akan mempengaruhi preferensi politik kita atau peer groups. Peer groups itu apa? Peer group adalah kelompok-kelompok yang berafiliasi terkait dengan kepentingan, misalnya kelompok sepeda ontel, kelompok suka mancing, kelompok apa, peer group itu adalah kelompok-kelompok kecil yang sesuai dengan minat dan hobinya. Itulah peer group itu juga akan sangat mempengaruhi. Misalnya teman-teman aktif di komunitas motor gede. Nah, ketika komunitas tersebut memiliki preferensi politik tertentu, maka itu akan mempengaruhi teman-teman yang terlibat dalam kelompok tersebut. Selanjutnya adalah media massa. Ya, media massa saat ini mau nggak mau menjadi komunikasi, menjadi konsumsi bagi kita semua di era yang serba digital ini, baik itu media massa yang elektronik atau media massa cetak, itu sangat mempengaruhi bagaimana preferensi politik kita. Itu jadi media massa adalah bagian dari agen komunikasi politik. Ada 3 hal, yaitu keluarga dan orang tua, lingkungan, peer group, dan media massa. Ini adalah agen-agen dari komunikasi politik tersebut. Selanjutnya, ada apa aja sih elemen-elemen dalam komunikasi politik itu? Yang pertama adalah ada komunikator. Komunikatornya siapa? Komunikatornya adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara sadar berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah. Nah, jadi ketika ada seseorang yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, yang tujuan utamanya adalah membentuk pendapat umum ataupun publik, maka dia adalah seorang komunikator. Siapa contohnya? Ya, politisi-politisi itu yang berusaha membuat kebijakan dengan mempengaruhi opini publik itu adalah komunikator. Selain itu juga ada banyak komunikator. Misalnya lembaga-lembaga survei itu mereka menggunakan opini publik untuk mempengaruhi kebijakan dari pemerintah. Dia juga bagian dari seorang komunikator. Jadi tidak hanya melulu pada politisi, tetapi setiap orang, karena setiap warga negara adalah dilindungi hak untuk berbicaranya kan. Makanya setiap orang yang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan membentuk opini publik, itu maka dia adalah seorang komunikator. Nah, opini publik itu kan bisa dibentuk dari media massa. Misalnya seorang penulis melalui media massa, dia mempengaruhi pendapat publik, ya dia bisa dikatakan sebagai seorang komunikator. Dan dia bisa mempengaruhi sebuah kebijakan publik. Misalnya seorang pengusaha melalui kekuatan ekonominya, dia juga bisa mempengaruhi sebuah kebijakan publik. Jadi aspek elemen pertama yaitu dalam komunikasi politik adalah komunikator. Elemen selanjutnya adalah message atau pesan. Pesannya itu apa? Jadi setiap komunikator dalam bidang apa saja berusaha menyampaikan pesan tertentu kepada masyarakat melalui simbol-simbol agar masyarakat mendukungnya. Message ini kalau dalam bahasa umumnya ya kayak misalnya spanduk iklan, itu kan bagaimana iklan, papan iklan itu kan bagaimana seorang komunikator itu menampilkan dagangannya atau menampilkan pesan kepada masyarakat melalui simbol-simbol tertentu dan agar masyarakat mendukungnya. Jadi message itu adalah pesan. Jadi kalau dalam dunia politik, message itu apa? Message itu bisa sebuah kebijakan, bisa sebuah kepentingan atau apapun itu yang bisa dibawa atau yang biasa dibawa oleh setiap komunikator itu sendiri. Jadi misalnya ada pesan untuk menyampaikan, misalnya dalam kontestasi pemilu gitu, ada pesan untuk menyampaikan ya deal-dealan ini berapa, ini ketika kamu nyoblos ini nanti kemudian berapa, itu message. Selain itu juga message bisa berupa kebijakan ketika misalnya seseorang, misalnya kayak Jokowi kemarin ingin dengan message-nya ingin mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, makanya dia menyewa para buzzer-buzzer untuk menggaungkan, untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kebijakan tersebut mendukung bahwa kebijakan tersebut adalah bermanfaat bagi masyarakat.
Oke, ada yang raise hand nih, Mas Taufik Zen. Silakan Mas Taufik Zen. Apa yang mau ditanyakan? Langsung aja. Monggo Mas. Kepencet, Pak. Ya Allah, kepencet. Astagfirullah. Iya, Pak. Ya wes, lanjut berarti ya. Oke, kepencet katanya Mas Taufik Zen. Sorry. Jadi itu ada komunikator, ada message, kemudian selanjutnya ada medium. Mediumnya itu apa? Perannya. Jadi setiap komunikator yang ingin menyampaikan pesan biasanya menggunakan media tertentu. Contohnya adalah kalau zaman dahulu itu kentongan, kemudian media massa, tertulis dan audiovisual. Apalagi di era yang seperti sekarang ini, orang akan dengan mudah sekali menjadi viral melalui video. Misalnya ini merupakan medium yang sangat efektif bagi seorang komunikator untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat melalui apa? Melalui video yang viral itu tadi. Di era sekarang ya, tapi kalau kita mau melihat medium-mediumnya konvensional, bisa unjuk rasa ke lapangan, turun jalan, itu juga merupakan medium perantara bagaimana seorang komunikator ingin menyampaikan pesan. Misalnya kayak aksi yang terbaru itu aksi apa ya? Aksi tolak RUU Cipta Kerja itu merupakan medium atau perantara bagi seorang mahasiswa yang dia sebagai komunikator menyampaikan kepada pemerintahan Jokowi bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh si presiden ini merugikan masyarakat. Itu adalah medium. Ya, selain itu juga banyak intelektual yang menulis di koran-koran terkait bagaimana mereka mempengaruhi kebijakan penolakan, baik itu yang pro atau yang menolak, itu juga menggunakan medium-medium tertentu dalam proses komunikasi. Nah, medium mana yang paling efektif itu disesuaikan dengan analisis dari hasil teman-teman. Misalnya teman-teman ingin menyampaikan kepada pemerintah, mediumnya ya dia coba banyak medium, misalnya medium media massa, medium kalau udah mentok misalnya medium mediasi atau kawan-kawan. Nah, ketika mentok jalan satu-satunya ya bisa menjadi salah satu turun ke jalan itu menjadi jalan terakhir bagi teman-teman untuk menyampaikan, bagi komunikator untuk menyampaikan aspirasinya. Selanjutnya receiver ini penerima ini bisa masyarakat, bisa pemerintah, bisa siapapun, adalah orang yang menerima pesan dari komunikator secara langsung maupun tidak langsung melalui media. Perbedaan penerimaan dapat ditentukan oleh perbedaan pendidikan dan budaya. Misalnya kita ambil contoh aja, mahasiswa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintahan Jokowi, itu ada perbedaan penerimaan. Ya, masyarakat menganggap bahwa kebijakan tersebut merugikan masyarakat, sedangkan Jokowi beranggapan bahwa kebijakan yang ia ambil itu akan menguntungkan masyarakat. Jadi ada mispersepsi antara si komunikator dan si receiver. Ini bisa dipengaruhi oleh budaya dan pendidikan. Misalnya pendidikannya berbeda, tapi tidak ya, antara mahasiswa dengan Jokowi bukan pendidikannya tapi budaya pemerintahan yang ada di rezimnya Jokowi dan budaya yang terbangun di masyarakat itu ada perbedaan. Itu yang membuat receiver ini kadang bisa menerima atau memang secara sengaja dia tidak mau mendengar apa yang diinginkan oleh si komunikator tersebut. Selanjutnya terkait dengan respons. Respon adalah tanggapan. Tanggapan itu adalah ketika si receiver, si penerima informasi tersebut mendapatkan pesan dan kawan-kawan itu, kemudian dia melakukan feedback atau tanggapan dari penerima pesan. Itu misalnya seandainya kayak aksi kemarin ya, mahasiswa demo Jokowi melalui aksi turun jalan. Kemudian Jokowi merespon dengan menerima atau menolak tuntutan dari mahasiswa, itu adalah sebuah respons dari Jokowi. Dan pastinya ketika melakukan respon itu harus dihitung secara matang. Kira-kira ketika direspon seperti ini, apakah dia akan menerima atau dia akan menolak, ya itu harus diperhatikan dalam proses komunikasi politik. Nah, ini jenis-jenis respon yang bisa diberikan oleh seorang receiver. Pertama, bersifat inisiatif. Biasanya itu masyarakat menggunakan komunikasi pada awalnya tidak mempunyai minat, tapi setelah mendengar pesan-pesan dari komunikator, kemudian timbul minat. Komunikator menjadi inisiator karena bisa menimbulkan inisiatif dan minat. Jadi bersifat inisiatif ini adalah misalnya ada beberapa aksi. Kalau teman-teman lihat aksi Kamisan di Jogja itu, jadi itu ada beberapa orang. Awalnya sekali itu ada satu orang ibu yang anaknya meninggal, dan dia itu melakukan aksi Kamisan dengan menuntut agar
agar mendapatkan kejelasan dari nasib anaknya ini. Kalau mati ya dikata mati, kalau hidup ya tunjukkan di mana ininya. Nah, itu berawal dari satu ibu-ibu melakukan aksi, kemudian itu pesan ibu itu pemerintah karena tidak digubris, itu akhirnya mendatangkan banyak komunitas, banyak orang-orang untuk berkumpul menjadi sebuah aksi kamisan yang dilakukan setiap bulan secara rutin. Nah, itu bersifat inisiatif. Jadi satu orang memberikan inisiatif kepada orang-orang yang lain untuk melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh ibu ini. Ya, ibu ini siapa? Ibu ini adalah komunikator yang menyampaikan kepada pemerintah agar apa? Agar dia mendapatkan keadilan dari pemerintah. Itu contoh aja bersifat inisiatif. Kemudian konversi atau perubahan. Seorang inisiator yang baik bisa mengubah pendapat awal dari suatu kelompok masyarakat. Jadi ada konversi perubahan. Jadi ketika aksi tersebut atau komunikasi tersebut dikatakan sangat efektif, ketika apa? Ketika bisa mengubah kebijakan atau mengubah pendapat dari si si penerima ini. Kalau tidak berubah berarti ya bisa dikatakan komunikasi yang dibangun kurang efektif atau kurang maksimal atau kurang pokoknya seperti itu. Jadi kurang mendesak atau kurang menekan atau kurang seperti apalah seperti itu. Jadi karena itulah yang membuat tidak ada perubahan. Misalnya kayak kemarin aksi mahasiswa yang sudah banyak yang meninggal, tetapi kemudian Jokowi tetap aja menaikkan RUU Cipta Kerja, itu yang salah siapa? Ya bisa aja dari pemerintah, si receiver pemerintah yang abai terhadap masyarakat, atau mungkin dia karena mengaksi mahasiswa belum maksimal dalam melakukan aksi tersebut, bahkan sampai ada yang meninggal, itu juga belum bisa maksimal karena misalnya tidak didorong oleh aksi-aksi yang lain. Misalnya aksinya kurang kontinu atau aksinya tidak didukung oleh seluruh elemen mahasiswa. Ada mahasiswa yang menolak aksi tersebut, itu juga bisa jadi. Selanjutnya, yang memperkuat, komunikator mampu memperkuat keyakinan masyarakat. Itu sudah jelas ya bagaimana misalnya dia melakukan aksi kemudian itu memperkuat, ya itu yang memperkuat. Selanjutnya mengaktifkan, menjadi pendengar aktif. Jadi bisa jadi menjadi ngrungokno saja, pemerintah itu menampung, menjadi tampung aja, tapi tidak direspon juga bisa. Itu bukan jenis respon juga. Jadi respon si receiver dalam menerima komunikasi atau inisiatif itu juga banyak. Tuh. Selanjutnya jenis struktur komunikasi politik. Yang pertama itu face to face. Face to face ini tatap muka antara individu atau sekelompok orang. Face to face tatap muka, ya bisa diskusi, bisa seminar, bisa demo di jalan. Asalkan yang di demo itu ada di jalan, maka itu bisa dikatakan dengan face to face. Bisa audiensi, dikatakan sebagai struktur komunikasi tatap muka. Selanjutnya, struktur sosial non politik, misalnya keluarga, kelompok-kelompok agama, kelompok-kelompok ekonomi, ini adalah struktur sosial non politik. Misalnya kelompok keluarga, misalnya keluarga Bani A, itu kumpul dari buyut sampai ini, semuanya berkumpul, bisa membentuk komunitas. Itu adalah komunikasi struktur sosial non politik. Kelompok-kelompok agama, ada misalnya kelompok agama Islam, agama Kristen, dan kemudian kelompok-kelompok agama struktur sosial yang non politik. Dan kelompok-kelompok ekonomi ini misalnya kelompok-kelompok ekonomi menengah ke atas, bisa disebut dengan kelas menengah, kemudian kelas bawah, itu merupakan bagian dari struktur sosial non politik. Selanjutnya adalah struktur masukan politik. Ya, ini jelas, yaitu partai politik. Siapa lagi kalau bukan partai politik, karena partai politik adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengajukan kepemimpinan politik. Misalnya seorang bupati itu harus dapat rekomendasi dari partai politik, atau ada yang independen juga itu, tapi yang independen ini sangat berat, tapi juga banyak yang dari jalur independen seperti itu. Jadi salah struktur masukan politik ini melalui partai politik. Ya, dan memberi masukannya kepada sistem politik. Selanjutnya, struktur keluaran politik. Misalnya siapa? Misalnya eksekutif, legislatif, yudikatif, ketiganya mengeluarkan produk-produk kebijakan. Selanjutnya, media dari komunikasi politik tersebut bisa surat kabar ini konvensional ya, bisa media online, bisa YouTube, bisa apa. Sekarang banyak sekali media komunikasi politik yang bisa kita gunakan untuk mempengaruhi kebijakan. Tuh.
Selanjutnya, kita masuk pada opini publik. Opini publik itu sebenarnya apa sih? Opini publik adalah bagian dari komunikasi politik. Opini adalah ekspresi atau ekspresi sekelompok orang mengenai suatu isu. Itu typo, itu salah itu. Opini adalah ekspresi sekelompok orang mengenai suatu isu. Itu. Dan publik adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama. Yang kedua adalah keterikatan atau terpengaruh terhadap hal itu. Jadi opini publik menurut Bernard Hensi adalah kompleks preferensi terhadap suatu isu yang berkaitan dengan umum yang dilakukan oleh sekelompok orang. Jadi ada sekelompok orang yang memiliki kepentingan sama dan dia berusaha untuk mempengaruhi publik. Itu adalah opini publik. Itu. Jadi ada kepentingan yang sama, ada pertemuan kepentingan yang sama, itulah yang dimaksud dengan opini publik. Selanjutnya, definisi sudah. Jadi elemen opini publik itu adalah yang pertama isu. Jadi ada isu, misalnya sekarang isu dalam UU Cipta Kerja, isu yang dimainkan adalah isu lingkungan, isu buruh, isu investasi. Nah, itu isu-isu yang dimainkan dalam membentuk opini publik. Selanjutnya adalah masyarakat yang memiliki keterkaitan dan kepentingan. Misalnya isu buruh, ya dia mencoba untuk mengarah kepada para organisasi-organisasi serikat buruh, atau misalnya dia ngomongin terkait kebijakan pelajar, ya dia akan bergabung dengan pelajar. Tuh, selanjutnya adalah kompleksitas preferensi. Kompleksitas preferensi adalah kompleksitas dari kepentingan. Jadi kepentingan masing-masing individu itu akan sangat berbeda. Nah, itu ketika mereka bisa bersatu atau mereka bisa membentuk jaringan media, entah jaringan mengkaitkan ini dengan ini kemudian menjadi sebuah opini publik dan itu dimakan oleh masyarakat, ya itu bisa menjadi opini publik. Misalnya kayak isunya Ahok dulu itu, kalau teman-teman lihat, itu kan pertemuan antara isu agama, isu kebijakan, dan isu etnis, ya itu bersatu padu kemudian membentuk preferensi kepentingan politik dari waktu itu dulu kelompok 212, yaitu itulah bagian dari elemen publik, bagaimana opini publik ini bisa mempengaruhi masyarakat yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ekspresi ini biasanya kalau politisi itu selalu ekspresinya itu meledak-ledak, dia itu bisa melakukan orasi dimanapun dia berada, itu akan sangat mempengaruhi opini publik itu. Selanjutnya adalah jumlah orang membahasnya. Jadi ada orang-orang yang selalu mereproduksi wacana tersebut. Nah, itu misalnya kita ambil contoh, kalau contoh yang buruk itu kita ambil buzzer itu kan orang-orang yang mereka bekerja untuk mereproduksi wacana-wacana yang bisa mempengaruhi preferensi politik atau preferensi wacana yang berkembang di masyarakat. Itu adalah elemen kunci dari opini publik. Itu contoh buruknya. Kalau contoh baiknya ya banyak sekali. Misalnya ada intelektual yang fokus di isu Papua, dia mereproduksi buku-buku kajian terkait dengan Papua, atau misalnya isu-isu terkait dengan politik uang, isu-isu terkait dengan otonomi daerah. Itu adalah orang-orang yang fokus membahas terkait dengan apa yang digarap tersebut. Tuh. Kemudian dimensi opini publik itu ada dua. Pertama adalah preferensi, mendukung atau menolak. Kemudian intensitas, sudah mengukur seberapa jauh preferensi tersebut. Jadi pilihannya kalau opini publik itu, dia mau masuk dalam opini publik itu, atau dia mau berada di luar atau menolak opini publik tersebut. Selanjutnya ada intensitas. Jadi dia mengukur. Dia kan ada orang yang tipenya itu wait and see. Jadi misalnya ada isu ini, ada orang yang langsung kemakan, misalnya ada hoax terkait dengan ini, kemudian ada orang yang langsung termakan oleh isu tersebut. Jadi dia itu milihannya yang mendukung atau menolak. Nah, kemudian ada orang di satu sisi, ada orang lagi yang dia melihat, mencoba mengkaji lebih jauh terkait dengan isu ini, benar nggak sih sumbernya dari mana, kemudian ini dari media diklarifikasi dulu, kemudian dia baru bisa mengambil sifat mendukung atau menolak. Itu adalah dimensi opini publik. Selanjutnya, tahapan opini publik itu pertama dispute. Dispute ini apa? Dispute adalah ketegangan atau ada masalah, ada problem. Kalau dalam kalau
arti letter luck-nya adalah perselisihan. Jadi untuk menuju opini publik itu harus ada isu dulu, harus ada selentingan dulu, obrolan informal dulu untuk membentuk untuk menjadi masalah yang akan diangkat itu harus ada dispute dulu. Kemudian ada seorang yang dia yang mau mengkomunikasikan terkait dengan isu tersebut. Nah, selanjutnya ada penilaian, dinilai, kemudian itu ada faktor pertimbangan sosial atau keadaan sosial, kemudian ada feedback. Itu ini tahapan feedback adalah bagaimana misalnya teman-teman mau melakukan aksi demo, itu harus ada teman-teman harus menciptakan isunya ini, kemudian dipilih nih siapa korlapnya, kemudian setelah ada korlap kemudian analisis SWOT, kalau kita aksi begini seperti apa, dan kemudian ada apakah feedbacknya ini apa, feedbacknya jadi aksi atau tidak, ini bisa mempengaruhi opini publik atau tidak, itu contoh sederhananya seperti itu. Selanjutnya, nah ini cara untuk mengukur opini publik itu ada banyak sekali. Pertama polling, biasanya memakai survei atau sampel. Ini biasanya lembaga-lembaga survei itu banyak sekali yang menggunakan survei untuk mengaruhi opini publik. Misalnya survei kepuasan kinerja Jokowi, misalnya untuk isu ini kemarin itu sudah banyak sekali yang melakukan indikator politik, itu juga melakukan sebagai surveinya. Itu mau tidak mau pasti akan mempengaruhi opini yang ada di masyarakat terkait dengan kinerja Jokowi. Itu juga bisa dijadikan sebagai bentuk komunikasi politik dari masyarakat. Kemudian selanjutnya perwakilan ini misalnya metode penelitian sosial itu ada yang memilih untuk wawancara, misalnya tokoh-tokoh ini, misalnya kelompok ini diwakili oleh ini, kelompok ini diwakili ini, ya itu bukan survei, tapi dia lebih pada memilih para wakil-wakilnya saja atau elit-elitnya saja. Selanjutnya menulis, membaca, mendengar. Ini sudah jelas ya bagaimana tadi orang harus melakukan cek dan recheck dulu terhadap sebuah bahasa dalam sebuah berita untuk dia melakukan tindakan selanjutnya menentang atau menolak tadi. Selanjutnya ada straw poll. Ini biasanya tidak resmi. Biasanya ini polling melalui internet seperti itu. Bagaimana terkait dengan bijakan ini. Jadi tidak resmi, bukan survei. Itu. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi opini publik. Pertama adalah sosialisasi politik beserta agen-agennya. Kalau kita ambil contoh, misalnya dalam negara kita, negara demokrasi, sosialisasi politik berjalan dengan sangat mapan karena tidak ada orang yang terbebani atau orang yang dilarang untuk menyampaikan pendapat politiknya asal tidak melawan apa yang ada di undang-undang, itu pasti akan diberi kebebasan serta agen-agennya, ya partai mana yang misalnya kita analogikan ke partai, ya partai mana yang paling laku jualannya, ya dia akan bisa mempengaruhi opini publik. Misalnya jualan tolak korupsi, itu misalnya kita melihat bagaimana Partai Demokrat awal-awal dia muncul, dia itu yang jualannya kan lawan korupsi. Misalnya PSI yang baru muncul, jualannya apa? Jualannya partai anak muda. Kemudian apalagi partai-partai misalnya PKS, partai ideologis, itu adalah merupakan jualan atau sosialisasi politik beserta agen-agennya, itu seberapa efektif dia mempengaruhi opini publik. Itu kemudian terkait dengan budaya politik ini ya budaya yang ada di masyarakat seperti apa, apakah masyarakat misalnya contoh Kendari, masyarakatnya seperti apa, apakah masyarakatnya apatis, apakah masyarakatnya dalam memilih itu atau dia sosiologis atau psikologis, itu bisa menjadi faktor penentu dalam sebuah opini publik yang berkembang di masyarakat. Misalnya budaya masyarakatnya kritis, itu juga beda lagi dalam preferensi politiknya. Selanjutnya ideologi negara dan agama, ini sangat mempengaruhi bagaimana opini publik yang berkembang di masyarakat. Misalnya ideologi negara komunis, misalnya Korea Utara, ya opini publiknya ya akan bagus, ya pemerintahan korup adalah pemerintahan yang bagus, pemerintahan ini seperti era Soeharto, era kita di Soeharto, ya pasti baik, pasti mantap, pasti bagus itu ketika itu. Kemudian agama itu juga mempengaruhi bagaimana orang melakukan opini publik. Selanjutnya ada struktur ekonomi dan strata sosial. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana opini publik terbentuk dalam masyarakat. Bagaimana misalnya struktur ekonominya menengah ke atas, strata sosialnya ini itu juga mempengaruhi bagaimana orang-orang untuk melakukan komunikasi. Selanjutnya struktur negara itu juga mempengaruhi bagaimana pola komunikasi atau bagaimana opini publik terbentuk dalam masyarakat. Itu.
Oh, gitu. Itu jadi sudah itu terkait dengan komunikasi politik dan opini publik. Jadi selanjutnya sesi tanya jawab. Silahkan boleh tanya, boleh jawab, boleh komentar terkait dengan perkuliahan kita. Jadi waktunya masih berapa menit ya? Tadi kita mulai jam 9 ya. Oh, masih bisa. Halo? Masih bisa toh? Masih lanjut ini?